Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baso Safarudin, NIM B1A1 18072, jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Workshop Manajemen Keuangan Daerah, di mana dosen pengampu saya adalah Ibu Asrianti Dejawa, SE, MSc Development. Adapun judul penelitian saya, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kota Kendari. Langsung saja, bab pertama, pendahuluan. Latar belakang 1.1. Latar belakang. Pendapatan asli daerah merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang memiliki sumber daya alamnya yang rendah. Yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerahnya sendiri, sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Sumitro 1995, pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat, kualitas, serta kesejahteraan segenap lapisan masyarakat. Dalam kerangka itu, pembangunan harus dipandang sebagai suatu rangkaian proses pertumbuhan yang berjalan secara berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, mandiri, dan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah lainnya yang lebih maju dan sekaligus secara agregat meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara. Kemudian, sejalan dengan hal tersebut, maka keberhasilan pembangunan perekonomian dari suatu wilayah dan kinerjanya dapat diamati melalui beberapa indikator makro. Indikator makro tersebut dapat dianalisis melalui PDRB yang dapat didefinisikan sebagai penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah atau daerah tersebut dalam periode tertentu. Jadi, dalam penyelenggaraan otonomi daerah nantinya dikhawatirkan banyak daerah kabupaten kota yang tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya. Hal itu dapat dilihat dari kondisi keuangan daerah yang ada selama ini, di mana porsi antara PAD dengan bantuan pusat sangat mencolok sekali, bahwa lebih separuh dari jumlah kabupaten kota di Indonesia memiliki pendapatan asli daerah atau PAD yang sangat minim dalam membelanjakan kebutuhan anggaran daerahnya, yaitu di bawah 15% dari total anggaran secara keseluruhan. Menurut Kuncoro 1995, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen utama kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan DPRD harus berupaya secara nyata dan struktur untuk menghasilkan APBD yang betul-betul mencerminkan kebutuhan real masyarakat di daerah sesuai dengan potensi masing-masing. Untuk melihat apakah daerah telah siap secara finansial untuk menyongsong otonomi daerah, antara adalah dengan melihat apakah sumber-sumber penerimaan APBD yang mampu menutup anggaran belanja daerah yang bersangkutan. Di samping itu, anggaran belanja pembangunan yang dialokasikan pada program proyek yang langsung menyentuh sektor ekonomi produktif masyarakat akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Pendapatan asli daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dana ini murni milik pemerintah daerah sendiri, sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Di lain pihak, pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari PAD. Karena dana itu berasal dari masyarakat daerah setempat sendiri yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya sendiri.
Berikut tabel 1.1 realisasi pendapatan asli daerah pengeluaran pemerintah PDRB Kota Kendari tahun 2016 sampai 2020. Pada tahun 2016, pendapatan asli daerah sebesar 179.998,30 juta rupiah. Sementara pengeluaran pemerintah sebesar 1.468.28,2 rupiah. Sementara PDRB sebesar 13.935,91 miliar rupiah. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 218.340,62 juta rupiah. Namun pengeluaran pemerintah mengalami penurunan sebesar 1.124.4.652,36 ribu rupiah. Sementara PDRB mengalami kenaikan sebesar 14.825,48 miliar rupiah. Pada tahun 2018, pendapatan asli daerah mengalami penurunan yang sangat lumayan, turun sebesar 176.116,7 juta rupiah. Pengeluaran pemerintah naik sebesar 1.221.622,32 ribu rupiah. PDRB naik sebesar 15.727,05 miliar rupiah. Pada tahun 2019, PAD kembali mengalami kenaikan sebesar 215.303,66 juta rupiah. Pengeluaran pemerintah naik sebesar 1.266.006,83 ribu rupiah, dan PDRB mengalami kenaikan sebesar 16.745,40 miliar rupiah. Namun pada tahun 2020 sangat turun secara signifikan, di mana pendapatan asli daerah turun drastis sebesar 138.247,63 juta rupiah. Pengeluaran pemerintah turun sebesar 1.089.989,50 ribu rupiah. PDRB turun sebesar 16.527,21 rupiah. Hal tersebut diakibatkan karena pandemi wabah COVID-19 yang belum berakhir sampai sekarang ini pada tahun 2021. Selanjutnya, melihat data tersebut ya, pembangunan ekonomi Kota Kendari belum menunjukkan peningkatan secara terus-menerus, sehingga perlu adanya peningkatan seperti pembangunan sarana dan prasarana. Untuk tahun ini, pengeluaran pemerintah sebagian dialokasikan dalam pembangunan jalan dan lain-lain. Hal ini dapat mendorong investor dalam membangun usahanya di Kota Kendari melalui sektor unggulan PDRB yang sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian di atas terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi PAD, maka penulis tertarik untuk meneliti pendapatan asli daerah Kota Kendari dan menuangkan hasilnya dalam karya ilmiah berjudul Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah PAD di Kota Kendari. Selanjutnya 1.2 rumusan masalah ya. Dengan memperhatikan latar belakang dan uraian telah diungkapkan tadi, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Kendari? Yang kedua, apakah PDRB berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Kendari? Kemudian 1.3 tujuan penelitian dan penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tujuan tersebut mencakup yang pertama, untuk menganalisis dan mengetahui apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Kendari. Kemudian yang kedua,
untuk menganalisis dan mengetahui apakah PDRB berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Kendari. Kemudian 1.4 manfaat penelitian yaitu sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, khususnya masalah pengeluaran pemerintah dan PDRB di Kota Kendari. Dalam penelitian ini juga memberikan sumbangsi pikiran bagi penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah Kota Kendari sebagai bahan referensi bagi pembaca. Dan data yang digunakan ini dalam penelitian ini adalah data yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 1.5 ruang lingkup ya. Penelitian ini memiliki batasan tersendiri dan fokus pada pusat permasalahan yang akan dibahas. Penelitian yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah PAD di Kota Kendari ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui apakah pengeluaran pemerintah dan PDRB mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kota Kendari ya. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik BPS Kota Kendari pada 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka 2.1 kajian teori 21.1 pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah PAD yang berdasarkan pasal 157 huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah mengisyaratkan bahwa dalam mengurus rumah tangganya sendiri perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. 21.2 pengeluaran pemerintah daerah menurut keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan pertanggungjawaban dan penguasaan keuangan daerah serta tata cara penyusunan perhitungan APBD menyebutkan bahwa pengeluaran daerah adalah pengeluaran kas daerah periode tahun anggaran tertentu serta memberikan penjelasan tentang belanja daerah, yaitu semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi bahan daerah. 21.3 PDRB merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir ya. 1 tahun untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan 3 cara perhitungan. Menurut Sukirno 1994, ketiga cara perhitungan tersebut adalah cara produksi, pengeluaran, dan pendapatan. 21.4 hubungan pengeluaran pemerintah dengan pendapatan asli daerah. Mardiasmo 2004, optimalisasi penerimaan daerah harus didukung dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah hendaknya yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan belanja yang dialokasikan pemerintah hendaknya yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan retribusi. Masyarakat lebih mudah membayar retribusi daripada membayar pajak. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan. Pemerintah daerah harus mampu menjalankan rumah tangganya sendiri secara mandiri. Dalam meningkatkan kemandiriannya, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik. Anggaran belanja daerah tidak akan logis jika pengalokasiannya cukup besar untuk belanja rutin, belanja model yang dilakukan pemerintah daerah, di antaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat menikmati manfaat dari pembangunan daerahnya. 21.5 hubungan PDRB dengan pendapatan asli daerah. Hubungan antara PDRB dengan PAD merupakan hubungan secara fungsional karena pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB, yaitu dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. Selanjutnya, dengan bertambahnya penerimaan pemerintah daerah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Begitu juga sebaliknya dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya. 2.2 penelitian terdahulu Wahidi 2003 dengan judul penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah
Di Provinsi Kalimantan Timur, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, pengaruh pendapatan per kapita, jumlah kendaraan bermotor, jumlah tabungan, dan untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi PAD Provinsi Kalimantan Timur, di mana ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan variabel terikatnya, yaitu PAD. Kemudian Trasna Putra Urip 2004 ya, dengan judul penelitian pengaruh pengeluaran pemerintah dan perkembangan ekonomi terhadap PAD, yang menunjukkan bahwa pemerintah berpengaruh positif terhadap PAD ya sebesar 10,51% dan perkembangan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD sebesar 3.709% ya. Dan yang terakhir Muhammad 2005 ya, faktor-faktor mempengaruhi pendapatan asli daerah di Samarinda, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari PDRB, kontribusi sektor pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, konstruksi bersama-sama berpengaruh terhadap PAD. Selanjutnya 2.3 ya, kerangka pikir penelitian. Pengeluaran pemerintah yang dilakukan pemerintah daerah di antara perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, pembangunan infrastruktur, dan sarana prasarana yang ada di daerah, sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Di samping itu, dengan tersediaan sarana dan prasarana yang memadai dari pemerintah daerah, maka masyarakat dapat melakukan aktivitas secara aman dan nyaman, di mana akan berpengaruh pada meningkatnya tingkat produktivitas. Dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik para investor untuk membuka lapangan usaha di skala sektor PDRB, sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Dari penjelasan tersebut muncul suatu kerangka konsepsional yang harus dilakukan pengujian berkaitan dengan perkembangan variabel makro, yaitu pengeluaran pemerintah dan PDRB terhadap penerimaan PAD. Berikut kerangka pikirnya. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. 3.1 lokasi dan objek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan Kota Kendari sebagai daerah penelitian dikarenakan untuk memudahkan dalam pengumpulan data. Penelitian ini merupakan analisis faktor-faktor mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kota Kendari tahun 2016 sampai 2020. Dengan variabel bebas adalah pengeluaran pemerintah dan PDRB, serta variabel terikat adalah pendapatan asli daerah. 3.2 jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini bersifat kuantitatif sekunder, diperoleh dari situs web Badan Pusat Statistik Kota Kendari. Merupakan data tim series tahun 2016 sampai 2020. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah PAD Kota Kendari 2016 sampai 2020, pengeluaran pemerintah Kota Kendari 2016 sampai 2020, PDRB Kota Kendari 2016 sampai 2020. Selanjutnya 3.3 ya, metode pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara penulis mengajukan surat izin penelitian kepada instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini dalam suatu wilayah penelitian ya. Setelah diberikan izin penelitian dan mendapatkan data-data yang dibutuhkan, kemudian data tersebut akan diolah dan digunakan sebagai bahan analisis untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan. 3.4 skala pengukuran dan uji instrumen. 4.1 skala pengukuran uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan alat ukur instrumen yang digunakan dalam mengukur variabel yang akan diukur. Dalam penelitian ini, variabel yang diukur adalah pengeluaran pemerintah dan PDRB. Untuk menguji skala pengukuran yang digunakan model Ordinary Least Square (OLS). 3.4.2 uji instrumen. Uji reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kehandalan suatu alat ukur yang digunakan dalam mengukur variabel yang akan diukur. Dengan kata lain, uji reliabilitas dalam penelitian ini
adalah sehubungan dengan pertanyaan apakah alat ukur instrumen yang digunakan dalam mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah dalam PDRB dapat digunakan oleh peneliti lain secara berulang-ulang dengan hasil pengukuran yang sama sebelumnya. 3.5 Metode analisis dan pengujian hipotesis ya. Untuk mengetahui pengaruh pemerintah dan PDRB Kota Kendari terhadap PAD, penelitian ini menggunakan Ordinary Least Square ya, OLS. Gosali 2019 mengatakan Ordinary Least Square adalah untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Cara matematis model persamaan dalam penelitian ini adalah faktor sebagai berikut yang menyimpan berikut ya. Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah U, di mana Y sama dengan pendapatan asli daerah, X1 pengeluaran pemerintah daerah, X2 PDRB daerah, PDRB. Selanjutnya perlu dilakukan uji asumsi klasik dan uji statistik ya. 35.1 Uji asumsi klasik. Untuk mengambil kesimpulan berdasarkan hasil regresi, maka model persamaan harus terbebas dari penyimpangan asumsi klasik. Dalam penelitian ini dikhususkan PAD, gejala autokorelasi dan multikulinearitas ya. Uji statistik ya. Yang pertama, penafsiran koefisien determinisasi R2. Penafsiran ini dimaksudkan untuk menentukan seberapa besar variabel tak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya dengan menggunakan perhitungan koefisien determinisasi yang disimbolkan dengan R2. Nilai koefisien determinasi adalah di antara 0 dan 1 ya. Kedua, pengujian koefisien regresi secara bersama-sama atau UJF. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas. Ketiga, pengujian koefisien regresi parsial UJT. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah secara individual variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Kemudian yang keempat, pengujian heteroskedarisitas ya, adalah penyebaran yang tidak sama atau adanya varian yang tidak sama dari setiap unsur gangguan. Dalam penelitian ini, uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik jenis heteroskedasitisitas ini adalah dengan melihat grafik scatter plot. Apabila dalam grafik scatter plot tidak menunjukkan suatu pola maupun bentuk yang tertentu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas. Kemudian yang kelima, pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada agar dapat menentukan model analisis yang paling tepat digunakan. Uji normalitas data ini dilakukan dengan menggunakan analisis grafik. Uji normalitas normal plot. Model regresi memenuhi asumsi normalitas bila memiliki distribusi data normal atau mendeteksi normal. Gosali 2005. Kemudian definisi 3.6 Definisi operasional variabel. Dalam penelitian ini terdiri dari variabel Y adalah pendapatan asli daerah, di mana sumber pendapatan daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di Kota Kendari. Kemudian variabel bebas ya, X1 pengeluaran pemerintah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan di Kota Kendari. Kemudian variabel bebas X2 yaitu PDRB adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah regional tertentu dalam waktu tertentu 1 tahun di Kota Kendari atas dasar harga konstan.
Baiklah, itulah hasil persentase saya dari bab pertama sampai bab 3, proposal penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kota Kendari. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan persentase atau dalam menyajikan persentase saya, karena saya manusia biasa, tak luput dari hilaf dan dosa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.